Duke Leto Atreides adalah seorang adipati dari keluarga Atreides yang menguasai sebuah ocean planet bernama Caladan. Pada tahun 10191, ia ditugaskan oleh Kaisar Padishah Shaddam IV untuk mewakilinya sebagai penguasa di sebuah planet gurun yang keras dan tandus bernama Arrakis. Planet Arrakis ini adalah satu-satunya penghasil unsur atau zat yang sangat berharga yang disebut sebagai spice. Spice ini berkhasiat bagi umat manusia untuk membuat panjang umur, menambah vitalitas, dan meningkatkan daya konsentrasi otak. Di samping itu, spice ini adalah material yang sangat diperlukan agar perjalanan antar galaksi melintasi ruang dan waktu menjadi akurat dan aman. Di Arrakis, Atreides menggantikan keluarga Harkonnen yang sebelumnya telah berkuasa mengeruk sumber daya alam di sana. Dan ternyata Kaisar Shaddam memiliki agenda tersembunyi, teman-teman. Karena keluarga Atreides merupakan keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh di galaksi. Memiliki armada militer yang kuat dan sangat terlatih. Tentu hal ini sangat mengancam keberlangsungan kekaisaran Shaddam dan keluarganya. Walaupun pada kenyataannya, keluarga Atreides gak pernah bermaksud untuk menggulingkan kekaisaran. Keluarga Harkonnen sejak dulu merupakan rival keluarga Atreides. Dan Shaddam melihat hal itu sebagai kesempatan untuk menghancurkan keluarga Atreides dengan memanfaatkan konflik di antara mereka. Leto dan keluarganya sendiri sadar tugas mereka di Arrakis adalah sebuah jebakan, tapi mereka tak kuasa menolaknya. Leto Atreides memiliki seorang selir bernama Lady Jessica yang merupakan seorang anggota Bene Gesserit, yaitu sekelompok wanita eksklusif yang memiliki kemampuan fisik dan mental yang sangat spesial. Kelompok ini bahkan memiliki posisi dan peranan yang kuat di kekaisaran. Dan sebenarnya Jessica ini mau dijadikan selir oleh Leto lantaran ia memang diperintahkan oleh kelompoknya agar melahirkan seorang putri sebagai bagian dari program misi khusus mereka untuk menciptakan Kwisatz Haderach, yaitu seorang manusia yang memiliki kemampuan super spesial. Jadi bukan semata karena Jessica mencintai Leto, teman-teman. Namun kenyataannya dia malah melahirkan seorang putra bernama Paul Atreides. Sepanjang hidupnya, Paul memang dipersiapkan sebagai pemimpin keluarga Atreides di masa depan. Di bidang ilmu bela diri, ia dilatih oleh para komandan militer terkenal, yaitu Duncan Idaho dan Gurney Halleck. Dan dalam ilmu politik dan strategi, ia punya seorang mentor, yaitu Mentat Kufir Hawat. Tapi di samping itu semua, Jessica juga banyak melatih Paul dalam beberapa disiplin ilmu dari Bene Gesserit. Akibatnya, Paul sering bermimpi tentang hal-hal yang menggambarkan masa depannya. Paul juga sering mendapatkan gambaran tentang kejadian-kejadian besar di masa lalu. Dan bahkan seperti mendapatkan visi tentang hal-hal yang akan terjadi padanya di saat-saat tertentu. Mimpi-mimpi dan firasat-firasat Paul telah menarik perhatian atasan Jessica, yaitu Gaius Helen Mohiam. Dia kemudian menyuruh Paul untuk mengikuti ritual bom jabar, yaitu sebuah tes mematikan yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, untuk menilai apakah Paul adalah manusia spesial yang layak untuk mewarisi ilmu-ilmu dari Bene Gesserit. Paul bisa saja mati dalam tes itu. Akan tetapi ia ternyata lulus,
dan bahkan mengalami rasa sakit yang lebih banyak daripada orang-orang lain yang pernah mengikuti tes tersebut sebelum dia. Mohiam yang memiliki posisi kuat di kekaisaran tentu saja sudah mengetahui isu rencana kaisar untuk melenyapkan keluarga Atreides. Tapi ia telah mengetahui potensi kekuatan Paul yang besar, sehingga ia kemudian pergi ke Giedi Prime, yaitu planet yang menjadi markas keluarga Harkonnen, pihak yang bersekongkol dengan kaisar. Di sana Mohiam menginstruksikan kepada Baron Vladimir Harkonnen untuk menyelamatkan Paul dan Jessica jika ia jadi menyerang Atreides di Arrakis. Vladimir menjawab bahwa ia tidak akan melukai mereka, namun ia tidak menjamin keselamatan mereka selama di Arrakis. Intinya, si Baron ini licik teman-teman. Dia sebenarnya malah ingin jika Paul, generasi terakhir keluarga Atreides ini, mati. Tapi karena posisi Bene Gesserit itu dekat dengan kaisar, maka ia menjawab seolah-olah menyetujui perintah dari Mohiam. Beberapa minggu kemudian Leto, Jessica, dan Paul tiba di Arrakeen, yaitu sebuah benteng di Arrakis yang sebelumnya dikuasai oleh Harkonnen. Beberapa hari sebelumnya, Duncan Idaho dan pasukannya telah tiba terlebih dahulu di planet tersebut untuk mengamati dan mempelajari karakter penduduk asli di sana, yaitu suku Fremen. Dan berdasarkan pengamatan dan interaksinya dengan mereka, ia menyimpulkan bahwa suku Fremen berpotensi menjadi sekutu mereka yang berharga. Berbeda dengan Harkonnen yang tidak peduli pada penduduk asli planet Arrakis, Leto kemudian menjajaki kerjasama dengan salah satu kepala suku Fremen yang bernama Stilgar dan seorang ahli keplanetan setempat bernama Dr. Lid Kynes. Kemudian karena ingin meninjau langsung kegiatan penambangan spice di sana, Leto mengajak Paul, Halleck, dan Lid Kynes terbang menaiki helikopter berbentuk capung. Dalam perjalanan itu, mereka mengamati salah satu kendaraan mereka yang sedang menambang spice di gurun. Namun tiba-tiba Leto melihat pergerakan seekor cacing pasir raksasa di kejauhan. Ia pun menginstruksikan agar kendaraan tambang dievakuasi. Tapi sial, salah satu pengait pesawat evakuasi tidak berfungsi ketika akan mengangkat kendaraan. Akhirnya, Leto memutuskan untuk mengevakuasi kru tambang mereka saja. Ketika mereka mendarat untuk mengevakuasi kru tambang, Paul kembali mendapat firasat berupa suara-suara yang menyuruhkan kata Kwisatz Hadirah. Ia hampir saja mati ditelan si cacing jika Halleck tidak menjemputnya untuk naik ke helikopter. Ketika mereka kembali mengudara, mereka menyaksikan cacing pasir menelan bulat-bulat kendaraan tambang tersebut. Di dalam kamarnya di benteng Arrakeen, Paul sempat diserang oleh robot kecil berbentuk nyamuk, tapi gagal. Ia berhasil menangkap robot kecil itu. Seketika itu juga tentara Atreides berjaga-jaga di lokasi, dan Paul mencurigai ada pengkhianat di antara mereka. Dan benar juga teman-teman, ternyata pengkhianat itu adalah dokter keluarga mereka yang bernama Dr. Wellington Yueh, yang pada suatu malam telah menonaktifkan perisai pelindung di Arrakeen dan memungkinkan tentara Harkonnen dan pasukan Sardaukar menyerang masuk ke dalam benteng. Dr. Yueh dengan mudah melumpuhkan Leto dan bermaksud menyerahkannya kepada Baron. Leto menanyakan kepadanya kenapa ia berkhianat. Yueh beralasan bahwa ia tidak punya pilihan lain karena istrinya yang bernama Wana sedang disandera oleh Baron dan Leto adalah sebagai penebus agar istrinya bisa dibebaskan. Tapi Yueh masih sempat menyelamatkan cincin stempel keluarga Atreides untuk diteruskan kepada Paul. Ia juga telah mengatur sedemikian rupa agar Paul dan Jessica bisa melarikan diri. Yueh kemudian mengganti salah satu gigi Leto dengan kapsul berisi gas beracun, berharap Leto masih sempat membunuh Baron di saat-saat terakhirnya.
Tapi malang bagi Yue, ia malah dieksekusi si Baron sendiri setelah menyerahkan Leto kepadanya. Dan Wana, istri Yue, ternyata juga sudah dibunuh oleh Baron. Baron kemudian menghampiri Leto dan hendak mengeksekusinya juga. Tapi begitu jarak mereka sudah cukup dekat, Leto segera menggigit gigi kapsulnya dan menghembuskan gas beracun yang tidak terdeteksi. Tapi Baron masih sempat kabur menjauh dari gas dengan menggunakan piranti anti gravitasinya dan melayang ke langit-langit ruangan saat gas beracun masih mengendap di ruangan, membunuh semua orang yang ada di sana. Pasukan Atreides yang masih shock dan tanpa persiapan armor yang memadai kemudian menjadi semakin kewalahan menghadapi tentara-tentara musuh yang terus menyerang. Sementara itu, Paul dan Jessica ternyata telah tertangkap oleh pasukan Baron dan kemudian dibawa menggunakan helikopter ke arah lautan padang pasir untuk kemudian dilepaskan di sana. Padahal di sana kan ada cacing pasir raksasa yang mematikan, teman-teman. Jadi si Baron ini seolah-olah menepati janjinya pada Mohiam dengan tidak menyakiti Paul dan Jessica, tapi ia tidak menjamin keselamatan mereka di gurun Arrakis. Untungnya Paul pernah mempelajari keterampilan Bene Gesserit dari Jessica, sehingga ia berhasil memerintahkan salah seorang prajurit untuk melepas kain yang menutupi mulut Jessica. Begitu kain terlepas dari mulutnya, Jessica berhasil memaksa para tentara penculik untuk saling membunuh dan kemudian melepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Di helikopter itu, Paul dan Jessica juga menemukan tas berisi perlengkapan survival dan cincin stempel Atreides yang telah dipersiapkan oleh Yue sebelumnya. Setelah keluar dari helikopter, Paul dan Jessica sempat menyaksikan Arrakeen yang dilalap api dari kejauhan. Mereka kemudian bermalam di tenda, di mana kemudian Paul mendapatkan visi tentang perang suci yang akan berkecamuk di seluruh galaksi dan mengganggu stabilitas kekaisaran. Baron kemudian menyerahkan komando di Arrakis kepada keponakannya yang kejam bernama Rabban dan memerintahkannya untuk menggenjot produksi spice guna menebus besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama perang kudeta. Saat fajar, Paul dan Jessica bertemu dengan Duncan dan Litkine yang telah berhasil mencuri salah satu helikopter capung atau ornithopter. Kemudian mereka menuju ke sebuah stasiun penelitian tua yang sudah tidak dipergunakan. Ternyata keberadaan mereka di sana sudah dilacak oleh pasukan Sardaukar yang tak lama kemudian menyerbu tempat itu. Duncan dan beberapa gerilyawan Fremen berusaha menahan mereka. Akan tetapi sayang, teman-teman, sehebat-hebatnya Duncan, akhirnya ia mati juga karena kalah jumlah. Sementara itu, Paul, Jessica, dan Litkine berusaha melarikan diri. Paul dan Jessica berhasil kabur menggunakan ornithopter yang telah disediakan, dan Litkine pergi untuk memberi sinyal kepada penduduk Fremen yang lain tentang persekongkolan kaisar dengan Harkonnen. Tapi malang, ternyata ia ditusuk dari belakang oleh 3 orang Sardaukar. Namun dalam keadaan terluka parah, ia masih sempat memancing cacing pasir raksasa untuk datang ke tempat itu, yang kemudian melahapnya bersama para Sardaukar itu. Dalam perjalanannya menggunakan ornithopter, Paul dan Jessica sempat dibuntuti oleh 3 buah ornithopter Harkonnen dan kemudian terhempas di dalam sebuah badai pasir yang besar. Setelah mengalami pendaratan yang tidak mulus, mereka juga sempat dikejar oleh cacing pasir raksasa dan kemudian bertemu dengan beberapa gerilyawan Fremen, yang diantara mereka ada Stilgar dan juga Chani, gadis yang berulang kali muncul di mimpi Paul. Beberapa dari Fremen sempat menduga bahwa Paul adalah sosok Imam Mahdi atau Lisan Al-Gaib yang akan menjadi pemimpin semesta di masa depan. Akan tetapi yang lain tidak sependapat karena ia terlihat lemah
Para Fremen kemudian menyerang Paul dan Jessica untuk merebut perbekalan mereka. Akan tetapi mereka justru dipermalukan karena Paul dan Jessica ternyata jago bela diri. Hal ini tentunya tidak mengherankan karena keluarga Atreides memang terkenal memiliki militer yang kuat dan terlatih di galaksi. Paul berhasil merebut pistol milik salah satu anggota Fremen, dan Jessica malah berhasil mengunci leher Stilgar dengan pisau dan mengancam untuk membunuhnya. Stilgar kemudian memerintahkan para Fremen untuk menahan diri sementara, dan nasib Paul dan Jessica akan ditentukan setelah mereka membawa keduanya ke sebuah tempat bernama Sitstaber. Akan tetapi seorang anggota Fremen bernama Michael Essien, bernama Jamis maksudnya teman-teman, memprotes keras perintah Stilgar. Menurut Jamis, Stilgar sudah tidak layak memerintah karena ia terbukti telah kalah duel melawan Jessica. Jamis kemudian menantang duel sampai mati di antara Paul atau Jessica. Tapi peraturan Fremen tidak memperbolehkan laki-laki melawan wanita, sehingga akhirnya Paul pun maju atas nama ibunya sendiri, yaitu Jessica. Dalam duel melawan Jamis, Paul terlihat beberapa kali mengunggulinya, bahkan malah ingin mengampuni lawannya. Namun sesuai dengan hukum Fremen, pertarungan tersebut harus sampai salah satunya mati. Dan Paul yang seumur hidupnya belum pernah membunuh orang, akhirnya terpaksa membunuh Jamis. Jamis pun mati di tangan Paul. Seketika itu para Fremen pun terdiam. Mereka seperti merasa ada sesuatu dalam diri Paul. Dan mungkin juga dugaan mereka bahwa Paul adalah sang Imam Mahdi akan menjadi kenyataan. Para Fremen akhirnya membaiat Paul sebagai salah satu bagian dari mereka, dan mengajak Paul dan ibunya untuk tinggal di kediaman mereka di Sitstaber. Paul pun kemudian berkata bahwa ayahnya telah menginjakkan kaki di planet ini bukan untuk mengeruk hasil buminya atau untuk kekayaan pribadi, akan tetapi yang utama adalah membawa perdamaian di bumi Arrakis.